Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diovina Afifah Sabilillah dengan NIM 2022 103303 110008. Saya dari Fakultas Kedokteran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mat far'i. Mat far'i itu apa? Mat far'i adalah semua mat selain mat tabi'i karena bersumber dari mat tabi'i maka disebut mat far'i yang mempunyai arti mat cabang atau turunan. Nah, mat far'i sendiri itu punya 14 jenis. Ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat lazim kilmi musaqal, mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lain dan seterusnya sampai mat far'i. Yang pertama kita bahas mat wajib mutasil. Jadi mat itu artinya panjang, wajib itu harus, mutasil artinya bersambung. Hukum bacaan disebut mat wajib mutasil yakni apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat hidup di dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya itu wajib dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat atau 2,5 kali panjang mat tabi'i. Nah, contohnya apa? Du'aan. Nah, itu harus panjang 5 harokat. Terus kemudian ada mayyasha'u, faba'u. Nah, gitu. Lanjut, mat jaiz munfasil. Mat itu artinya panjang, jaiz itu boleh, dan munfasil itu terpisah. Nah, hukum bacaan disebut mat jaiz munfasil yakni apabila mat tabi'i berhadapan dengan hamzah di lain perkataan. Cara membacanya itu lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mat wajib mutasil, tetapi juga boleh dipanjangkan seperti bacaan mat tabi'i. Contohnya apa? Fiha abadan. Nah, seperti itu. Kemudian bima unzila. Nah, wa ma unzila. Itu. Lanjut kita ke mat lazim musaqal kilmi. Mat itu artinya panjang, lazim itu artinya pasti, musaqal artinya diberatkan, kilmi berasal dari kata kalimah, yaitu kata atau kalimat. Hukum bacaan disebut mat lazim musaqal kilmi, yakni apabila mat tabi'i mat lazim musaqal kilmi itu mat tabi'i berhadapan dengan huruf yang bertasydid di dalam satu perkataan. Nah, cara membacanya itu harus dipanjangkan lebih dahulu sepanjang 3 alif atau 6 harokat baru ditasydidkan. Contohnya, illad dhalluna, ja'atit dhammatul. Kemudian fisil mikafah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke mat lazim mukhaffaf kilmi. Nah, yang tadi itu kan musaqal, nah sekarang yang mukhaffaf yang artinya diringankan. Nah, hukum bacaan tersebut itu adalah apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun, tidak di akhir perkataan. Nah, ini contohnya itu cuman ada satu di surat Yusuf. Cara bacanya itu seperti mat lazim musaqal kilmi. Ini contohnya al-ana. Kita lanjut ke mat lain. Mat lain itu artinya lunak atau lemas. Jadi apabila ada huruf mat baik yang berupa wawu sukun atau ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya dengan lunak dan lemas. Contohnya apa? Alaikum, ilaika, yadaiha. Nah, seperti itu. Lanjut ke mat arid li sukun. Mat itu artinya panjang, arid itu tiba-tiba, li itu karena sukun artinya mati. Nah, mat arid li sukun itu adalah apabila ada mat tabi'i atau mat lain dan sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti. Nah, cara membacanya sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, yang lebih utama yakni dibaca panjang sama dengan mat wajib mutasil. Kemudian yang kedua itu yang pertengahan atau yang sedang yakni dibaca 2 alif atau 4 harokat. Dan yang terakhir itu ada yang pendek, yakni boleh hanya dibaca seperti mat tabi'i biasa 2 harokat. Contohnya itu apa? Innallaha ma'as shabirin. Siratim mustaqim. Wahum ya'lamun. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke mat silah qasirah. Mat itu artinya panjang, silah itu hubungan, dan qasirah itu artinya pendek.
Hukum bacaan disebut mat silah qasirah, yakni apabila ada huruf ha dhamir atau kata ganti orang benda ketiga yang berupa ha atau ha itu berada sesudah huruf hidup berharokat dan sesudahnya tidak bertemu atau dihubungkan dengan huruf bersukun atau huruf bertasydid dan atau huruf alif. Nah, cara membacanya dipanjangkan sampai satu alif atau dua harokat atau seperti mat panjang mat tobi'i. Contohnya apa? Ajruhu inda. Nah, wa'addadahu yahsib. Wa rahmatuhu lakuntum. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke mat silah tawilah. Mat itu artinya panjang, silah itu hubungan. Nah, yang tadi kan qasirah itu pendek. Nah, yang sekarang itu tawilah atau panjang. Nah, yang tadi itu kan nah, mat silah tawilah itu apabila mat silah qasirah bertemu dengan hamzah didahului oleh huruf yang berharokat hidup. Cara membacanya sama seperti mat jaiz munfasil, yaitu boleh dipanjangkan sampai dua alif atau satu alif seperti mat tabi'i. Contohnya apa? Min dunihi ilaha rabbihi ahada ilmihi illa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ada mat iwat. Mat itu kan artinya panjang, kemudian iwat itu adalah ganti tanwin. Jadi lebih gampangnya itu tanwin yang diubah menjadi mat gitu. Nah, cara bacanya seperti mat tabi'i sama. Contohnya apa? Syai'in adada. Nah, jadi awalnya tanwin, kemudian dia menjadi mat. Masruro. Awalnya kan masruron gitu kan. Nah, karena dia di akhir kalimat dia menjadi masruro. Saba'an shidada. Lanjut ke mat badal. Badal itu artinya ganti. Nah, mat badal itu apabila ada hamzah bertemu dengan mat yang berasal dari hamzah sukun. Kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan alif, wawu, atau ya. Cara bacanya sama seperti mat tabi'i. Contohnya apa? Utu, ituni, adama. Seperti itu. Lanjut kita ke mat lazim harfi mukhaffaf. Mat artinya panjang, lazim itu pasti, harfi itu berasal dari harfun atau artinya huruf. Mukhaffaf itu artinya diringankan. Nah, mat lazim mukhaffaf itu adalah apabila ada permulaan surat dari Al-Quran terdapat salah satu atau lebih dari huruf-huruf ha, ya, to, ha, ro. Nah, ini ada singkatannya hayyu, tohuro. Nah, cara membacanya harus dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau sama dengan mat tabi'i. Nah, contohnya apa? Di awal surat Yasin misalnya. Yasin, Toha, Tosin. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke mat lazim harfi musaqqal. Nah, yang tadi kan mukhaffaf. Sekarang yang musaqqal atau yang diberatkan. Nah, di sini huruf-hurufnya ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, ini juga ada singkatannya naqusa asalukum. Nah, cara membacanya harus dipanjangkan yaitu 3 alif atau 6 harokat. Misal di awal surat Al-Baqarah. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim, shad. Tasim, mim. Nah, kemudian ada mat lazim musyabba. Nah, kita lanjut ke mat tamkin. Mat tamkin yaitu tamkin itu artinya tempat atau penetapan. Nah, mat tamkin itu apabila ada ya sukun yang didahului dengan ya yang bertasydid dan berharokat kasroh. Cara membacanya ditempatkan dengan tasydid dan mat tabi'inya. Ini contohnya wa idza huyyitum. Nah, wa khataman nabiyyina.
Rabbaniyina. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada mad farq. Nah, mad farq ini farq artinya membedakan. Jadi dia bertujuan untuk membedakan antara pertanyaan atau bukan. Nah, ini cara bacanya itu ada 4 dan sekalian dengan contohnya. Nah, ada 4 ya. Cuman ada 4 di Al-Quran. Itu 2 tempat ada di Al-An'am yang berbunyi Az-zakaraini harrama amil unsayain. Nah, kemudian ada satu tempat di surat Yunus. Qul Allahu adzina lakum. Nah, kemudian yang satu lagi di An-Naml yang berbunyi Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, seperti itu. Nah, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.